sehat, baik. Ya, saya minta waktunya sedikit ya Bu untuk wawancara. Awal mula Ibu punya platform usaha sembako seperti ini bagaimana Ibu? Ya, karena apa ya? Emang bidangnya di sini gitu. Bedanya di sini. Suka jualan ya Bu ya? Kayak sama jualan. Dan suka chat. Betul itu. Kalau jualannya udah berapa lama Bu? Kurang lebihnya 10 tahun. Lama ya Bu, 10 tahun. 10 tahun. Terus Bu, untuk modal awal 10 tahun yang lalu Ibu membangun usaha ini kira-kira di angka berapa Bu? Kisaran kurang lebihnya 150. 150 juta per 1 juta modal awal ya Bu. Kalau barang yang paling laku di sini apa itu Bu? Beras sih, yang utama kan beras. Beras, harus minyak, gula itu. Karena kebutuhan hari-hari kan jadi Kebutuhan pokok. Ya Bu, biasanya Ibu belanja buat warung ini di mana Bu? Agen atau di mana itu Bu? ada di Aden, ada sales yang datang. Begitu Ada pengecekan rutin bulan itu nggak Bu untuk persediaan barang yang ada di sini? Kalau dari sales sih biasanya dia ada. Kita setiap 1 minggu dia cek. Itu ada barang yang expired, dia langsung pakai. Oh, oke. Kalau misalkan ada barang yang kurang laku itu gimana Bu? Penjualannya apakah letaknya ditaruh di depan kah? Atau ada pengurangan harga atau gimana Bu? Kalau misalkan ada barang-barang persediaan yang kurang laku terjual? Enggak, selama ini yang tak jual ya yang laku aja ya. Artinya tuh posisi sudah sesuai dengan kebutuhan orang. Jadi mana yang enak dilihat, mana yang cepat dicari itu sudah. Baik, Bu. Apa boleh kami meminta ada ketersediaannya seperti barang-barang seperti beras, minyak, jadi Bu, dari ketersediaan apakah ada? Bisa. Ini kira-kira seperti ini ya. Iya. Letaknya. Di ke sini. Baik, kalau seperti itu terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, untuk ketersediaannya juga. Terima kasih banyak. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Sebelumnya terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Minta Ahmad Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang persediaan. Perkenalkan, saya Reviliana Putri, saya Natasha Putri, saya Syafia Putri, saya Yuda Supriyati, saya Nata Nida, saya Nasra Mutia. Lalu untuk dokumentasinya ada Ricky Valentino. Selanjutnya kita ada mengulas sedikit tentang pengertian dan teori persediaan dalam akuntansi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama pengertian persediaan dalam akuntansi. Persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam kegiatan profesional atau digunakan dalam proses produksi. Dalam konteks akuntansi, profesional atau persediaan mencakup barang dagangan, barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan karena mempengaruhi biaya, laba, dan komposisi dan fungsi keuangan perusahaan. Dari persediaan, pertama persediaan bahan baku, bahan yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan barang dalam proses, barang yang sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai. Persediaan barang jadi, barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Dan terakhir, persediaan barang dagangan,
barang yang dibeli dijual kembali tanpa proses. Baik, selanjutnya teori persediaan dalam akuntansi. Dalam akuntansi terdapat beberapa teori atau metode yang digunakan untuk mengukur dan mengelola persediaan. Teori yang pertama adalah metode FIFO atau first in first out. Barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Dalam metode ini, biaya persediaan dihitung berdasarkan biaya barang yang paling awal masuk. Yang kedua, metode LIFO atau last in first out. Barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Metode ini menghitung biaya persediaan berdasarkan biaya barang yang paling baru masuk. Yang ketiga, ada metode rata-rata atau weighted average cost. Menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata biaya semua barang yang tersedia untuk dijual selama periode tertentu. Selanjutnya, pentingnya manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan biaya operasional, mencegah kelebihan atau kekurangan persediaan, memastikan ketersediaan barang untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, profil perusahaan. Kelompok Wijaya adalah perusahaan sembako yang telah berdiri kurang lebih 10 tahun dan bergerak dalam penjualan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak, gula, telur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Toko sembako berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat dengan fokus pada aksesibilitas dan harga yang terjangkau. Bisnis ini memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan yang membuatnya menarik untuk dijalankan. Karakteristik perusahaan sembako: yang pertama, kebutuhan pokok, menjual barang-barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bumbu dapur. Transaksi harian. Toko sembako memiliki transaksi yang stabil setiap hari karena barang yang dijual selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Barang yang akan kami ambil untuk samping data yaitu beras junior per 25 kilo, tepung segitiga biru per 1 kilo, minyak bimoli per 2 liter. Masuk pembahasan mengenai persediaan beras, teman-teman di sini ada data persediaan, pembelian dan juga penjualan beras. Sini dapat dilihat pada tanggal 1 Oktober 2024, persediaan dari Toko Beras Wijaya terdapat 125 unit dengan harga Rp301.000 yang dimana persediaan ini adalah persediaan dari bulan lalu. Lalu tanggal 2, toko tersebut melakukan pembelian sebanyak 50 unit di mana ada kenaikan harga sebesar Rp365.000. Lalu pada tanggal 5, toko tersebut melakukan penjualan sebanyak 22 unit dengan harga Rp345.000 karena masih menggunakan atau menjual persediaan lama di harga Rp340.000. Jadi toko tersebut mengambil untung dari harga persediaan sebelumnya, masih menggunakan barang yang di 125 unit itu. Lalu tanggal 8 juga melakukan penjualan sebanyak 68 unit. Tanggal 11 juga masih melakukan penjualan sebanyak 31 unit dari barang persediaan yang lama. Lalu pada tanggal 14, toko tersebut melakukan penjualan dengan harga Rp360.000 per unit dikarenakan sudah memakai persediaan yang baru. Jadi dia menggunakan harga baru karena harga belinya pun mengalami kenaikan. Lalu pada tanggal 16, toko tersebut melakukan pembelian lagi sebanyak 50 unit untuk persediaan toko dengan harga Rp350.000 di mana di sini terdapat penurunan harga. Lalu di tanggal 18, toko tersebut melakukan penjualan sebanyak 23 unit dengan harga Rp360.000 sampai dengan tanggal 27 menjual sebanyak 16 unit dengan harga yang sama Rp360.000. Lalu pada tanggal 31 Oktober 2024, toko tersebut melakukan pembelian lagi sebanyak 100 unit untuk persediaan Toko Beras Wijaya dengan harga yang sama yaitu Rp350.000. Lalu di sini terdapat jurnal yang bisa dilihat di sini teman-teman.
Di sini ada kartu persediaan untuk data persediaan beras dari Topografi Jaya, sama seperti data persediaan penjualan dan pembelian lagi. Dapat dilihat bahwasannya dalam sebulan Topografi Jaya melakukan pembelian untuk persediaan beras sebanyak 3 kali, pada tanggal 2 Oktober 2024, pada tanggal 16 Oktober 2024, dan terakhir pada tanggal 31 2024. Dan data persediaan terakhir Topografi Jaya itu terdapat 125 unit beras. Baik, masuk ke bagian barang tepung segitiga biru. Pada tanggal 1 Oktober 2024, Toko Beras Wijaya itu ada persediaan tepung sebanyak 36 unit dengan harga 11.500. Lalu pada tanggal 3 melakukan penjualan seharga 12.000 per unit dan terjual 4 unit. Begitupun tanggal 5 terjual 6, tanggal 6 terjual 2, tanggal 8 terjual 1, dan tanggal 9 melakukan pembelian dengan harga yang tetap seperti di awal, yaitu harga 11.500 sebanyak 12 unit. Lalu pada tanggal 10 melakukan penjualan lagi, terjual 3, pada tanggal 11 terjual 5, tanggal 13 terjual 8, tanggal 16 terjual 7, tanggal 17 terjual 5, tanggal 19 terjual 3, tanggal 21 terjual 1, dan pada tanggal 23 melakukan pembelian lagi sebanyak 24 unit dengan harga tetap lagi 11.500, dan terdapat penjualan lagi, terjual 2 unit di tanggal 24, di tanggal 26 terjual 8, di tanggal 27 terjual 3, di tanggal 29 terjual 6, dan di tanggal 31 terjual 1. Berikut ini ada jurnal, bisa dilihat. Lalu ini ada kartu persediaannya untuk barang tepung. Untuk barang tepung, ini sama seperti data persediaan seperti yang di awal, yaitu tanggal untuk bulan Oktober itu dia ada persediaan awal sebanyak 36 unit. Lalu tanggal 3-nya sama melakukan penjualan sebanyak 4 unit, dan toko tersebut melakukan pembelian tepung sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 23 Oktober 2024. Lalu untuk jumlahnya di sini toko tersebut melakukan pembelian sebanyak 36 unit dan melakukan penjualan sebanyak 65 unit, dan persediaan akhirnya pada Oktober 2024 yaitu sisa 7 unit. Oke, baik, selanjutnya itu untuk data persediaan, penjualan dan pembelian barang minyak Imoli. Sama seperti barang tepung yang sebelumnya sudah dijelaskan, jadi di sini untuk harganya itu tetap karena pembeliannya itu tidak ada kenaikan harga. Jadi untuk tanggal 1 Oktober 2024 persediaannya sebanyak 18 unit dengan harga per unitnya 38.000. Lalu tanggal 2 menjadi penjualan sebanyak 2 unit, tanggal 6 menjadi penjualan lagi sebanyak 6 unit, tanggal 10 penjualan sebanyak 2 unit, lalu tanggal 13 melakukan pembelian sebanyak 12 unit dengan harga 38.000. Lalu tanggal 17 penjualan sebanyak 3 unit, tanggal 18 penjualan sebanyak 5 unit, tanggal 21 penjualan sebanyak 6 unit. Selanjutnya pembelian kedua itu tanggal 22 sebanyak 18 unit dengan harga Rp38.000, dan melakukan penjualan di tanggal 25 sebanyak 4 unit, tanggal 28 penjualan sebanyak 3 unit, dan terakhir tanggal 31 penjualan sebanyak 5 unit. Selanjutnya untuk kartu persediaan, dan sama seperti beras dan tepung. Jadi pada tanggal 1 Oktober terjadi ada persediaan sebanyak 18 unit dengan jumlah biaya 684.000 dengan pembelian, dan terjadi 2 kali pembelian dengan jumlah 30 unit dengan harga 1.140.000, dan persediaan akhirnya sebanyak 12 unit dengan harga
456.000. Lalu kesimpulannya, meskipun Toko Wijaya telah mencatat dengan baik pergerakan persediaan yang keluar dan masuk, belum adanya pembukuan yang terprediksi dengan baik dapat menyulitkan pengelolaan keuangan toko dalam jangka panjang. Penggunaan metode FIFO, first in first out, yang diterapkan pada persediaan juga memerlukan pencatatan yang akurat untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang tercatat mencerminkan harga yang berlaku pada saat barang pertama kali diterima dan dijual. Tanpa pembukuan yang terstruktur, toko berisiko mengalami kesulitan dalam menghitung biaya barang yang terjual, menentukan laba kotor, serta membuat laporan keuangan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi Toko Wijaya untuk segera menyusun sistem pembukuan yang baik agar pengelolaan persediaan dan laporan keuangan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Silakan tanya. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, maka presentasi kami akan kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darling, don't move too much, 'cause you might break the things that you have touched. But let me tell you, don't go too far, and just enjoy this artistic film of ours. This empty canvas that they misunderstood. I wanna paint you in it, but I'm not good, 'cause I wanna look at you when we are apart. 'Cause you're not just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you.